Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Halo teman-teman, sobat sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Amani, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Di sini saya akan memaparkan tentang materi penerjemah Al-Quran dan proses penerjemahannya. Sejarah Islam telah mencatat bahwa agama kita, agama Islam, pada akhirnya dapat menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tetapi ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah, yang mana wilayah tersebut memiliki bahasanya masing-masing, bahkan bukan bahasa resmi negara, seperti bahasa Indonesia. Nah, di dalam negara Indonesia ini banyak sekali memiliki bahasa-bahasa daerahnya masing-masing. Begitupun juga di daerah Arab ya. Penerjemah Al-Quran dianggap sebagai solusi agar masyarakat dari berbagai lapisan dengan mudah dapat memahami dan menggali informasi yang terkandung dalam Al-Quran melalui terjemah tanpa mengesampingkan teks bahasa Arab itu sendiri. Maka dari itu penting kiranya untuk mengetahui bagaimana sih seluk-beluk penerjemahan Al-Quran dan prosesnya. Nah, mari kita simak. Terjemah adalah pengalihan atau menyalin dari suatu bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Misalnya, dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sangat banyak sekali ulama dan pakar-pakar dalam bidang bahasa menjelaskan mengenai terjemah. Apa sih yang dimaksud dengan terjemah? Nah, salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi. Kompetensi dan etika merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk pribadi yang unggul dan berintegritas. Nah, ini untuk si penerjemah ya teman-teman. Kompeten tidak hanya memiliki kemampuan teknis atau keahlian tertentu, tapi juga mencakup kualitas moral dan spiritual yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi moral dan spiritual si penerjemah harus berkualitas, teman-teman. Harus sesuai ketentuan yang ada. Nah, Al-Quran menekankan bahwa orang yang berani menerjemahkan Al-Quran maka harus memiliki kapasitas, kemampuan. Nah, kemampuan di sini di dalam bahasa Arabnya al-quwwah, yaitu diartikan sebagai kemampuan, bisa keahlian, bisa kecakapan, yang mana semua kata-kata tersebut harus menjalankan tugas secara optimal dan profesional. Adapun tahapan dan proses penerjemahan yang mana pada awalnya itu adalah tuntutan dari orang non-Arab. Nah, seperti kita, teman-teman, orang ajam. Nah, yang tidak bisa berbahasa Arab. Terjadinya polemik dan perdebatan hukum. Nah, setelah sangat panjang sekali proses terjemah ini, pada awal-awalnya itu para ulama memperdebatkan, teman-teman. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Nah, ulama yang menolak terjemah karena mereka khawatir akan mengurangi kesakralan dan kemukjizatan bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran.
Di sisi lain ada ulama yang membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Nah, terutama bahwa yang diterjemahkan adalah maknanya. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa yang diterjemahkan itu adalah maknanya, bukan lafaz Al-Qur'annya. Perdebatan ini menjadi bagian penting dalam sejarah awal proses penerjemahan. Nah, jadi alhamdulillah sekali ya teman-teman. Kita di zaman sekarang ini adalah hasil dari kerja keras, habis terkuras keringat orang-orang terdahulu, semaksimal mungkin mengusahakan, dan kemampuan beliau dalam memahami Al-Quran itu tercurahkan hasil dari terjemahannya. Praktik penerjemahan oleh orientalis. Nah, ada yang menyatakan bahwa para orientalis lah yang terlebih dahulu menjelaskan atau menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Nah, namun teman-teman perlu tahu, banyak terjemahan tersebut tidak langsung bersumber dari teks Arab, melainkan dari terjemahan sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan makna. Nah, kondisi inilah yang mendorong para sarjana muslim, ulama-ulama, pakar-pakar dalam bidang bahasa untuk melakukan penerjemahan sendiri sebagai bentuk koreksi dan penjagaan terhadap kemurnian pesan Al-Quran. Nah, dari pernyataan ini, dari ungkapan ini, kita dapat memahami bahwa orientalis menerjemahkan Al-Quran itu tidak langsung bersumber dari teks Arab, melainkan dari terjemahan sebelumnya. Nah, yang mana terjemahan yang sebelumnya itu masih kurang, teman-teman. Jadi dilanjutkanlah oleh orientalis, maka banyak sekali kontroversi pemahaman yang ada di dalam terjemahan orientalis. Maka ulama kita, pakar muslim yang ada untuk melanjutkan dan menyanggah pernyataan oleh orang orientalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode terjemah Al-Quran. Langsung saja, yang diterjemahkan itu bukan mengganti Al-Quran, tetapi makna atau pesannya saja. Teks Arab Al-Quran tetap dianggap asli dan tidak berubah. Tujuannya agar umat Islam di seluruh dunia bisa memahami isi Al-Quran, memudahkan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seorang penerjemah harus mempunyai etika atau akhlak yang perlu mereka miliki, yaitu amanah, jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak menyimpang dari makna asli. Adanya perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang menolak karena takut makna Al-Quran berubah. Ada juga yang membolehkan dengan syarat hanya menerjemahkan maknanya saja. Ada juga penerjemahan oleh pihak luar. Sebagai non-muslim menerjemahkan Al-Quran, tetapi kadang tidak akurat karena tidak langsung dari bahasa Arab. Metode penerjemahan dibuat, akhirnya muncul dua metode, harfiah perkata dan tafsiriyah makna atau penjelasan. Ada juga terhubung dengan tafsir. Terjemah tidak bisa lepas dari tafsir karena banyak kata Al-Quran punya makna dalam yang butuh penjelasan konteks. Masuk ke budaya lokal. Di Indonesia, Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa daerah, misalnya Jawa, Sunda, dan lain-lain. Metode penerjemahannya, penerjemahan harfiah secara perkata.
penerjemahan secara langsung dari kata ke kata, susun kalimat tetap mengikuti bahasa Arab. Kelebihannya dekat dengan teks asli, kekurangannya kadang sulit dipahami. Ada juga penerjemahan tafsiriyah secara makna. Penerjemahan tafsiriyah ini fokus pada arti dan pesan ayat. Kalimat dibuat agar mudah dipahami. Contoh, ayat tentang tangan terbelenggu di leher bukan maksud fisik, tapi arti sebenarnya adalah kikir. Kelebihannya lebih jelas dan mudah dipahami. Adapun kekurangannya tidak sepenuhnya mengikuti bentuk asli bahasa Arab. Maka kita simpulkan dari semua yang dijelaskan bahwa penerjemahan Al-Quran itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Terjemahan Al-Quran itu membantu sekali dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena apa? Karena dengan kita paham terjemahan itu, otomatis kita bisa menyesuaikan keadaan-keadaan yang ada di masyarakat. Kemudian prosesnya itu membutuhkan kompetensi yang sangat luar biasa. Dari segi bahasa, seorang itu harus bisa bahasanya, ilmu tafsir, dan ya penting sekali lah ilmu tafsir itu. Kemudian dia paling penting juga integrasi moralnya. Seseorang tuh harus punya rasa tanggung jawab bahwasanya jika dia salah dia. Jika dia tidak kompeten, jangan sekali-kali mengajukan menjadi penerjemah. Metode tafsiriyah itu salah satu metode yang paling penting, paling sering digunakan oleh para penerjemah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.